Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menulis surat lamaran pekerjaan. Yuk kita simak baik-baik bagaimana cara penulisannya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada sebuah kata motivasi dari Andrea Hinata yang berbunyi, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang ditulis oleh seseorang kepada instansi atau tempat tertentu. Tujuannya supaya sang pelamar dapat diterima di tempat tersebut. Setelah kita mendapatkan iklan lowongan pekerjaan seperti yang ada di samping ini, hal yang perlu kita perhatikan adalah alamatnya, kemudian posisinya sebagai apa. Sebab kalau tidak ada alamatnya, kita akan kebingungan surat tersebut akan ditujukan kepada siapa saja. Yuk, apa saja yang terdapat di dalam unsur-unsur surat lamaran pekerjaan? Adapun unsur-unsur surat lamaran pekerjaan, yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan. Yang kedua adalah lampiran dan hal. Yang ketiga adalah alamat yang dituju. Yang keempat adalah salam pembuka. Yang kelima adalah alinea pembuka. Yang keenam adalah isi surat. Yang ketujuh adalah penutup surat. Yang delapan adalah salam penutup. Terakhir nomor 9 adalah tanda tangan dan nama terang. Surat lamaran pekerjaan yang pertama adalah tempat dan tanggal penulisan. Perhatikan dalam penulisan sebagai berikut. Nama tempat huruf besar di depannya. Ini adalah Sungai Gelam. S-nya besar, G-nya besar, diikutin tanda koma, kemudian diikutin tanggal, kemudian diikutin nama bulannya. Jangan menulis dengan angka, tetapi ditulis nama bulannya, kemudian nama tahun, dan tidak boleh diakhiri tanda titik. Jadi seperti berikut ini. Unsur selanjutnya adalah menulis lampiran dan hal. Dalam menulis lampiran harus seperti ini. Nah, ini contohnya. Kemudian hal harus ditulis hal, tidak boleh menggunakan perihal. Kenapa? Karena kata pri dan hal itu memiliki makna yang sama. Pri itu sesuatu, hal juga sesuatu. Jadi menggunakan pemborosan bahasa. Yang ketiga adalah bagaimana cara penulisan alamat surat. Alamat surat seperti ini contohnya. Jadi cukup ditulis YTH, tidak perlu lagi menggunakan kata kepada. Tulisan kepada itu cukup di amplopnya, bagian dalam tidak perlu. YTH, kemudian kepada siapa sesuai dengan iklannya. Dilanjutkan dengan jalan. Tulisan jalan harus lengkap, JALAN, jalan. Kemudian koma diikuti nomor bangunannya. Ya seperti di sini tidak boleh lagi ditulis NO. Yang terakhir adalah nama kotanya. Dan tidak ada diakhiri tanda baca apapun, seperti tanda titik atau tanda apapun. Selanjutnya adalah penulisan salam pembuka. Salam pembuka yang lazim adalah menggunakan dengan hormat. Jadi hurufnya yang D dengan hormat, D-nya huruf D besar, H-nya huruf H kecil, kemudian diakhiri tanda koma. Jadi seperti ini contohnya. Selanjutnya unsur yang kelima adalah alinea pembuka. Di dalam alinea pembuka ini harus jelas dari mana sumber informasi tentang lowongan pekerjaan tersebut. Jika dari koran, sebutkan korannya, dimuat pada tanggal berapa, dan informasinya tentang informasi apa. Unsur surat lamaran pekerjaan yang keenam adalah tentang isi surat. Nah, isi surat ini ada 3. Yang pertama adalah identitas pelamar. Yang kedua adalah harus mencantumkan maksud dan tujuan. Yang ketiga adalah lampiran. Berikut ini adalah bagian-bagian dari isi. Yang pertama adalah tentang identitas. Jadi kita sebagai pelamar harus memperkenalkan identitas kita. Dalam penulisannya menggunakan huruf kecil identitasnya. Ada nama, tempat, tanggal lahir. Ingat, tempat, tanggal lahir itu tempat, koma, tanggal lahir, bukan tempat garis miring tanggal lahir. Ini yang sering salah ketika ujian nasional. Ini adalah pertanyaan yang menjebak.
Kemudian yang selanjutnya adalah maksud tujuan. Setelah identitas, di bawahnya ini ada maksud dan tujuan. Jadi maksud tujuan surat lamaran kerja ini mau mengambil posisi apa? Yang terakhir adalah lampiran. Jadi setelah ada identitas, maksud dan tujuan, yang terakhir adalah lampiran. Lampiran yang sering dimasukkan seperti ijazah. Kemudian ada pas foto. Kemudian ada fotokopi, yang lain-lain seperti sertifikat, pengalaman kerja, biodata, ya sesuai dengan apa yang diminta. Unsur surat lamaran pekerjaan yang ketujuh adalah penutup. Pada bagian penutup ini bahasanya harus efektif, artinya harus singkat, padat, dan jelas. Biasanya kita akan menggunakan atas perhatian Bapak, Ibu, saya ucapkan terima kasih. Yang sering salah adalah atas perhatiannya. Di dalam surat lamaran pekerjaan atau surat dinas apapun penggunaannya itu salah. Karenanya adalah kata ganti orang ketiga. Selanjutnya adalah unsur yang ke-8, yaitu penulisan salam penutup. Tadi dibuka dengan hormat, maka ditutup dengan penulisan seperti ini. Hormat saya, diakhiri tanda koma. Selanjutnya yang terakhir adalah penulisan tanda tangan dan nama terang. Jadi ditandatanganin dan nama terangnya. Demikianlah ilmu yang bisa saya berikan, yakni tata cara bagaimana kita menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.